Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Responsi Resep untuk kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan coba untuk mereview resep dari materi yang DTD, AD dan juga materi QS ya, yang sudah pernah. Nanti di sini ada beberapa resep yang mungkin nanti kita coba untuk perhitungannya juga ya. Nah, langsung saja. Ada 6 resep kalau yang saya buat ya. Nanti ada yang tanpa DTD, ada yang kemudian dengan DTD, dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang tanpa DTD-nya, nanti yang sederhana, ada AD sama ada QS. Yang dengan DTD-nya juga ada yang sederhana, ada AD, juga ada QS ya. Nah, sekarang kita coba yang resep yang sederhana. Yang pertama ya, nanti kita urut 01, 02, 03, 04, 05, dan 06 untuk pembahasannya. Kita lihat. Ini resepnya, nomornya nomor 01, bahannya ada acetaminophenum 2 gram, kemudian glycerol guaicolasnya 1 gram, laktosumnya juga 2 gram, jadi ada 2 gram, 1 gram, 2 gram. Ingat, kalau ada angka tanpa satuannya, ini dianggapnya sebagai gram. Kalau untuk miligram, satuannya itu wajib ditulis ya. Nah, kita lihat di sini ada Misapak Pulveris nomor 10, buat dan campur puyer sebanyak 10 bungkus, jadi tanpa DTD. Nah, kalau tanpa DTD, maka angka-angka yang di sini ini untuk sejumlah puyer yang diminta. Kalau ini acetaminophenum 2 gram tanpa DTD, maka acetaminophenum 2 gram ini adalah untuk 10 bungkus. Nanti akan ada bedanya dengan yang ada DTD. Jadi sederhana sekali kalau tanpa DTD ini, maka nanti di perhitungan penimbangan obatnya yang 2 gram, 1 gram, dan 2 gram ini tidak perlu dikalikan dengan siapa-siapa. Tetap sesuai dengan yang ada di resep. Kita lihat aja langsung ya ke perhitungan penimbangan obatnya. Ini 2 gram, 1 gram, 2 gram, jadi sesuai dengan resep. Kalau tanpa DTD nggak usah dikalikan kemana-mana. Ya, nggak usah dikalikan ke siapa-siapa. Jadi tetap aja 2, 1, dan 2. Di penimbangan obatnya juga sama, 2, 1, dan 2 gram. Coba kita lihat lagi ya resepnya ya. 2 gram, 1 gram, 2 gram ini tanpa DTD. Maka perhitungan penimbangan obatnya 2, 1, 2. Tetap sesuai. Nanti ada bedanya dengan DTD. Kita coba lihat resep yang kedua ya, yang ada DTD-nya. Ini yang sederhana 2 dengan DTD. Ini yang dengan DTD ya. Bedanya hanya di sini DTD untuk jumlah obatnya atau bahan bobot obatnya saya bikin berbeda, 150, 10 mg sama 200. Kalau tadi kan 212 ya. Nah, kita coba untuk perhitungan penimbangannya. Kalau ada DTD dimintanya 10, maka nanti di perhitungan penimbangannya ini tinggal dikalikan saja dengan 10. Ini kali 10 ya. Yang acetaminophenum GG-nya juga dikali 10, laktosumnya juga dikalikan dengan 10. Kita coba lihat ya di perhitungan penimbangan obatnya. Ini 150 mg kali 10, 10 mg dikali 10, 200 mg kali 10, jadi hasilnya 1500 mg, 100 mg, dan juga 2000 mg. Nah, di penimbangan obatnya itu angka-angka yang tadinya di atas 1 gram maka harus diubah ke angka-angka yang di atas 1 gram betul maka harus dijadikan menjadi gram. Ini kan 1500 mg, maka dia harus diubah menjadi gram di penimbangan obatnya. Jadinya 1,5 gram. Kalau yang di bawah 1000 mg atau di bawah 1 gram, maka tetap menjadi 100 mg saja. Untuk laktosumnya, karena dia 2000 mg, maka dia diubah jadi ke gram, jadinya 2 gram. Untuk di penimbangan obat, sekali lagi diingat, kalau dia di atas 1000 mg, maka nulisnya harus gram. Kalau dia di bawah 1000 mg, harus miligram dan ada satuannya miligram. Ini nggak ada satuannya berarti gram. 1,5 gram, 2 gram, ini 100 mg. Paham ya? Untuk yang DTD yang sederhana dan tanpa DTD yang sederhana tadi ya. Oke, sekarang kita berlanjut ke yang AD. Ini ada AD yang tanpa DTD, ada juga yang AD dengan DTD. Sekali lagi, ingat prinsipnya, tanpa DTD sama DTD dulu. Kalau tanpa DTD nggak perlu dikalikan ya di perhitungan penimbangannya. Kalau dengan DTD dikalikan di perhitungan penimbangannya. Nah, kita lihat langsung saja untuk resep yang AD. Ini yang resep 03. Bahannya masih sama, acetaminophenum sama glycerol guaicolas dan juga laktosum ya. Ini
2 gram, 1 gram, dan juga add 5. Mohon maaf. Resep yang ketiga, 2 gram, 1 gram, dan juga add 5 ya. Kita lihat ini ada add 5. Add 5 ini artinya adalah, add itu artinya hingga. Berarti laktosumnya itu hingga 5 gram. Hingga 5 gram, 5 gram di sini ini adalah untuk jumlah total ketiga bahan. Acetaminophenum, glycerylase guaiacolas, dan juga laktosum jika dijumlahkan akan menjadi 5 gram. Jadi 5 gram ini bukan punya laktosum, tapi 5 gram ini total untuk ketiga bahan. Yang diketahui acetaminophenumnya 2 gram, glycerylase guaiacolasnya 1 gram. Maka berapa laktosumnya jika ketiga bahan ini jumlahnya 5? Gitu ya kalau secara matematika. Ingat ini tanpa DTD, berarti si acetaminophenumnya nggak usah dikalikan dengan 10. Glycerylase guaiacolasnya juga nggak usah dikalikan dengan 10 karena tidak ada DTD. Kita lihat ke perhitungan penimbangan obatnya ya. Oke, ini tidak ada DTD, maka tetap jadi 2 gram dan juga 1 gram. Nah, untuk laktosumnya, karena 5 gram ini adalah total untuk semua bahan, maka untuk menghitung laktosum, 5 dikurangi dengan jumlah obat bahan yang ada tadi di atas. Jadi ditambahkan dengan acetaminophenum 2 gram ditambahkan dengan glycerylase guaiacolas 1 gram. Jadi 5 gram dikurangi 3 gram. Ya, 3 gram ini dari yang 2-nya acetaminophenum, 1 gramnya glycerylase guaiacolas. Maka laktosumnya adalah 2 gram. Ya, acetaminophenum 2 gram, glycerylase guaiacolas 1 gram, laktosum 2 gram di penimbangan obatnya. Masih ada yang belum paham? Diulangi lagi. Resepnya add. Add itu artinya hingga. 5 gram ini adalah milik total dari 3 bahan ini ketika dijumlahkan hasilnya 5 gram. 5 gram ini bukan miliknya laktosum saja, tapi milik ketiga bahan ini ketika dijumlahkan ya. Ingat sekali lagi itu. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk menghitung si laktosumnya? Karena ini tanpa DTD, maka yang ini acetaminophenum nggak perlu dikalikan, glycerylase guaiacolas juga nggak usah dikalikan dengan 10 ya. Maka di PPO-nya atau perhitungan penimbangan obatnya 2 gram, 1 gram, kemudian laktosumnya dikurangi dengan yang sudah ada 2 gram sama 1 gram. Jadi 5 kurangi 3 gram hasilnya adalah 2 gram. Itu ya. Ini untuk resep yang add tanpa DTD. Sekarang gimana kalau yang resep add tapi ada DTD-nya? Kita lihat. Ini resepnya yang add dengan DTD. Ingat tadi prinsipnya, kalau DTD digimanain? Dikalikan dengan jumlah puir yang diminta ya. Berarti nanti Pak acetaminophenumnya, glycerylase guaiacolasnya sama laktosumnya juga mungkin masih bisa Pak dikalikan 10. Iya. Kalau DTD dikalikan dengan yang jumlah puir yang diminta. Ini acetaminophenumnya 150 mg, glycerylase guaiacolasnya 10 mg, laktosumnya add 300 mg. Ingat, kalau ada DTD, angka-angka yang di sini buat berapa bungkus? Buat 1 bungkusnya. Artinya acetaminophenum 150 mg buat 1 bungkus. Glycerylase guaiacolas 10 mg buat 1 bungkus. Ini juga yang 300 mg, artinya jumlah ketiga bahan 1 bungkusnya adalah 300 mg. Jadi jumlah acetaminophenum, glycerylase guaiacolas, dan juga laktosum 1 bungkusnya tuh 300 mg. Karena ada DTD nanti gimana? Kita lihat ke perhitungan penimbangan obatnya. Jadi semuanya dikalikan dulu dengan 10. Jumlah puir yang diminta kan 10. Acetaminophenum 150 mg dikali 10 hasilnya 1500 mg. Glycerylase guaiacolas dikalikan dengan 10 hasilnya 100 mg karena ada DTD. Nah, yang ini juga sama, dikalikan 10 dulu bisa. 300 mg dikalikan dengan 10 hasilnya 3000 mg. Jadi 3000 mg ini bukan miliknya laktosum, tapi punyanya ketiga bahan ketika dijumlahkan untuk 10 bungkus itu hasilnya 3000 mg. Maka laktosumnya gimana? Caranya sama kayak tadi yang tanpa DTD. Jadi dikurangi dengan jumlah bahan yang ada. Nah ini 3000 mg-nya yang sudah dikalikan dengan 10, dikuranginya dengan yang angka-angka yang sudah dikalikan dengan 10. Jadi 3000 mg dikurangi 1500 mg ditambah 100 mg. Hasilnya 3000 mg dikurangi 1600 mg sama dengan 1400 mg. Ya. Nah, penimbangan obatnya acetaminophenum 1,5 gram karena di atas 1000 mg.
kemudian glyceryl guaicolase 100 mg, dan juga laktosumnya 1,4 gram karena di atas 1000 mg. Gitu ya, untuk yang AD tapi ada DTD-nya. Perhitungannya seperti ini, tetap dikalikan dulu dengan DTD-nya, baru kemudian dikurangi dengan bahan-bahan yang sudah ada di atas untuk menghitung si laktosumnya. Kita ke resep yang kelima, yaitu QS. QS sudah tahu ya artinya apa? QS itu artinya kuantum satis kalau bahasa Latinnya. Kalau bahasa Indonesianya adalah secukupnya. Secukupnya kita bisa pakai kira-kira atau kita bisa pakai pemisalan, tapi yang kira-kira masuk ke akal gitu ya. Artinya yang bisa terhitung, tidak yang hasilnya minus. Contohnya kemarin 250 mg sama 300 mg ya. Nah ini tanpa DTD. Ingat, tanpa DTD berarti si acetaminophenolnya sama GG-nya dikalikan dengan 10 nggak? Nggak ya. 2, 1. Berarti tetap nanti di perhitungan penimbangan obatnya. Tinggal ke QS-nya saja. Oke, kita lihat coba ke perhitungan penimbangan obatnya. Ini ya, tuh tanpa DTD, jadi tetap 2 gram sama 1 gram. Sekarang hitung laktosum QS-nya. Ini 1P-nya 400 mg. Kenapa sih Pak harus 1P dulu? Iya, kita harus mengetahui dulu untuk satu bungkusnya kira-kira mau berapa nih. Kenapa 400? Ya harus lebih tinggi sih. Intinya bisa nanti di atas 300 boleh. Kalau nanti 300 mg itu nggak bakal cukup. Kenapa nggak bakal cukupnya? Nanti kalian tahu sendiri coba ya kalau kalian hitung-hitung. Jadi saya ambil contohnya 400 mg. Pak boleh nggak kalau 500? Boleh. 450 Pak boleh? Boleh. 410 boleh nggak apa-apa. Kemudian berapa lagi? 600 Pak. Oh, kebanyakan. Coba 500 mg saja untuk maksimalnya ya. Coba 1P-nya 400 mg. Ingat, misal 1P 400 mg ini bukan laktosum ya. Ini 400 mg ini bukan punya laktosum. Tapi 1P 400 mg ini adalah untuk total ketiga bahan. Satu bungkusnya acetaminophenum, glyceryl guaicolase, dan juga laktosum ketika dijumlahkan satu bungkusnya 400 mg. Maka karena yang dimintanya 10 bungkus, 10P sama dengan 400 mg dikalikan dengan 10. Ya, dikalikan dengan 10. Jadi hasilnya 4000 mg. Nah, 4000 mg ini bukan miliknya laktosum, tapi sekali lagi milik ketiga bahan obat ini. Ketika dijumlahkan hasilnya 4000 mg. Hampir sama ya Pak kayak AD. Iya, kalau AD itu diketahui di resepnya AD-nya dimintanya berapa. Tapi kalau QS itu tidak diketahui, makanya kita pakainya misal 1P-nya mau berapa kamunya? Mau 400 boleh, mau 500 boleh, 450 boleh. Balik lagi ke perhitungannya. Dikalikan dengan 10 bungkus karena dimintanya 10 bungkus ya. Apa itu puyer artinya? Satu pulv atau puyer. 400 mg kali 10 sama dengan 4000 mg. Hasilnya 4 dikurangi 2 tambah 1. 2 tambah 1 dari mana Pak? Ini 2. Glyceryl guaicolase juga ini 1. 2 tambah 1. Hasilnya laktosumnya 1 gram. Nah ini baru punyanya laktosum kalau yang ini. Kalau yang tadi yang 4000 mg ini bukan punyanya laktosum, tapi punyanya ketiga bahan ini ketika dijumlahkan. Begitu ya. Maka di penimbangan obatnya 2, 1, dan 1. Itu untuk yang QS tapi tanpa DTD. Sekarang kita coba ke yang QS tapi dengan DTD. Quantum satis ya. Dengan ada DTD-nya atau dateless dose sesuai takaran. 150 mg, 10 mg, dan juga quantum satis. Misevac pulveris dateless dose numero 10. Buat dan campur menjadi puyer sesuai takaran sebanyak 10 bungkus. Signalnya masih sama ya. Ini dibuatnya sama, beda nomornya aja. Kita coba. Ingat, ini ada DTD. Walaupun ada QS, ini ada DTD ya. DTD artinya tadi kalau di perhitungan penimbangan obatnya dikalikan dengan 10 ya, dikalikan dengan jumlah puyer. Jumlah puyernya di sini 10, maka nanti ini sama ini dikalikannya dengan 10 ya. Nah, untuk yang QS-nya gimana, Pak? Kita lihat. 150 mg dikalikan dengan 10, 1500, GG-nya 10 mg kali 10 sama dengan 100 mg. Yang QS-nya ini sama ya pakai tadi. Iya, 1P sama 10P-nya tetap harus ada. Entah itu yang ada DTD, entah itu yang tanpa DTD, ini tidak mempengaruhi ya. Ini tidak mempengaruhi yang ada DTD sama tanpa DTD. Yang ada DTD sama tanpa DTD-nya, kalau dia QS itu ngaruhnya di sini. Kalau yang tadi tanpa DTD kan nggak dikalikan. Kalau yang ini dengan DTD dikalikan dengan jumlah puyer yang diminta. Nah ini prosesnya sama, berapa ratus miligram, misalnya 400 boleh, 300 boleh. Nah baru kemudian dikalikan dengan 1P, hasilnya ini ya. Kemudian dikurangi lagi, caranya sama kita tadi, dikurangi dengan yang atas nih, 1500 tambah 100 mg. Kemudian barulah hasilnya 1400 mg. Maka penimbangan obatnya 1,5 gram, 100 mg, dan 1,4 gram.
Itu ya untuk QS yang ada DTD. Jadi perbedaannya nanti hanya di dua bahan yang atas saja. Untuk perhitungan QS-nya sama dengan yang tanpa DTD. Dikurangi dengan jumlah yang diminta, 1 P-nya yang mau dimintanya berapa terserah kamu, 10 P-nya tetap dikalikan dengan 10 gitu ya. Oke, itu saja. Kalau misalnya masih ada yang belum paham, coba diulang-ulang aja ya nantinya resep-resepnya, kemudian coba latihan-latihan sendiri di rumah atau terus ngulang-ulang video ini aja. Untuk cara pembuatannya sudah saya contohkan kemarin ya. Cara pembuatannya kalau ada 3 bahan, dilihat dulu setelah kostum yang pertama yang sebagian, yang masuk berikutnya adalah yang bobotnya sedikit ya. Kalau tadi yang dicontoh resep yang dengan DTD kan, yang sedikitnya itu adalah GG. Ya sama sih yang tanpa DTD juga ada GG ya, lebih sedikit. Maka nanti GG dulu yang masuk, setelah itu baru si acetaminophenumnya. Itu cukup ya dari saya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan nanti bisa japri ke saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.